Selamat datang kembali di Mata Iris Podcast. Kali ini saya ditemani oleh seorang dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta, Bapak Dr. Eva Nugraha MAG. Beliau adalah seorang dosen di bidang agama ya Bang? Bidang kajian sejarah Quran lebih tepatnya. Oke, dalam bidang kajian sejarah Al-Quran. Ya, Nah, mungkin untuk mengawali pembicaraan kita, Bapak ini kan seorang dosen. Nah, mungkin kita boleh lebih tahu dulu gitu, latar belakang Bapak sampai sekarang bisa menjadi dosen gitu, Pak. oke. Saya ini 7 bersaudara dan ayah saya itu adalah orang yang sangat logis. Jadi setiap apapun yang akan dipilih oleh anaknya itu harus memberikan alasan kenapa anak-anaknya milih satu jurusan. Satu. Nah, dari 7 bersaudara itu tidak ada satupun yang irisannya nyaris sama gitu, nyaris sama persis tuh nggak ada. Ya, Jadi ada yang masuk di teknik industri, ada yang di sastranya sastra Sunda, Astra Sunda. sastra Sunda. Ya. Ada yang di ekonomi koperasi, ada yang di hukum internasional, dan saya di kajian agama. Wah, Adik saya eh, satunya di pertanian dan yang satunya di teknik mesin. oh, Sehingga dari 7 bersaudara itu, saya adalah satu-satunya yang masuk agama. agama. Eh, ketika saya, karena menjadi anak yang beda, akhirnya saya sekolah di SD seperti yang lain, Iya. terus masuk ke SMP, yang lain masuk SMP, saya masuk Sanawiyah. Dan di Sanawiyah itu, zaman saya adalah Sanawiyah itu kelas 2, Sanawiyah kelas 2. bukan Sanawiyah kelas 2. Jadi kalau nanya apa itu Sanawiyah, orang pasti nanya. Oh ya, Orang itu nggak kenal di zaman, ya di tahun 80-an tuh orang belum 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 populer ya, belum Bang? populer. Oh ya, Setelah dari Sanawiyah saya masuk pesantren. Setelah masuk pesantren saya masuk ke Yayan Bandung. Nyen Bandung. Ya. Nah, disitulah sebenarnya yang yang memulai kenapa saya harus jadi seorang Dosen. pengajar. Jadi dulu di semester 3 itu saya pernah ikutan satu kegiatan, yang kegiatan itu memastikan masa depan. Jadi orang harus nulis apa yang akan terjadi di 5 dan 10 tahun mendatang. Dan yang saya tulis saat itu adalah, karena itu masih S1, saya bilang saya harus bisa sekolah lagi dan sekolah saya dibiayai oleh negara, Hmm. dan saya ingin jadi pengajar. Oh, itu emang sudah berarti tertanam di dalam diri Bapak untuk menjadi seorang pengajar. Itu ketika di pesantren. Eh, bukan ketika di pesantren, tapi ketika masuk kuliah dan di pesantren, karena pesantrennya adalah Kuliatul Muallimin Al Islamiyah, itu menjadi, memang itu pesantren yang eh, formalnya itu harusnya melahirkan eh, para Tenaga pengajar, pengajar. tenaga pengajar. Berarti pondok pesantrennya di kuliah di Gontor ya, Pak? Iya, betul. Gontor. Oke. Dari maksudnya dari beberapa saudara Bapak itu kan semuanya di bidang yang apa ya? Mungkin bidang yang duniawi gitu. Ya, kalau kita memakai cara pandang memilah antara duniawi dan ukhrawi, Iya. mungkin ya sama aja sih sebenarnya. Semuanya adalah sebuah medium untuk melangkah pada ukhrawi yang lebih baik, gitu aja. Iya. Nah, selama Bapak menjadi dosen, itu kurang lebih sekarang Bapak mengajar sudah berapa tahun, Pak? Saya jadi dosen itu di tahun 98. 98.
Jadi kalau sampai hari ini mungkin 20 eh 27 kan, 27 tahun 27 tahun. sebagai seorang dosen tentunya. Ya. Setelah tadi mendengar profil Bapak gitu, tahun 98 sudah menjadi seorang dosen gitu. Nah itu kan tentunya apa ya, pendidikan yang Bapak jalani sama hari ini yang mahasiswa yang Bapak didik jalani udah berbeda zaman, Pak. Hmm. Nah, tanggapan Bapak melihat mungkin mayoritas mahasiswa Bapak sudah Gen Z sekarang. Nah, menurut Bapak seperti apa, Pak, mahasiswa hari ini? Mungkin saya membandingkan dulu dengan kondisi saya dulu jadi mahasiswa. Eh Dulu ini ada satu cerita yang ini teman saya. Ya, Salah satu teman seangkatan saya itu IPK dia waktu dia S1 4. 4 4. sempurna berarti, Pak? Ya. 4. Dan ketika itu skripsinya itu hampir 500 halaman. Wih, Dan yang menarik adalah dulu ada kewajiban untuk membawa referensi iya, ketika sidak, sidang skripsi. iya, Nah, teman saya ini membawa referensinya itu satu eh, satu per satu bak satu bak mobil. mobil losbak, Pak? Iya, Full sama iya, referensi yang dibawa? iya, segitunya. Dan di zaman itu kita nggak bisa ngakses yang semudah saat ini gitu. Oh, iya, iya. Dulu kita tetap harus ke perpustakaan, terus membawa buku yang bentuknya hard copy, semua harus dibaca. Kalau nggak dibaca kan kita nggak bisa akses informasi yang diberikan oleh dosen. Dosen. Oke. Nah, ketika saya bukan pembelajar yang baik sebenarnya, karena bagi saya utamanya kalau misalnya belajar itu yang penting nanya. Nanya. Ya, karena ada satu dulu ketika di pesantren itu ada satu istilah atajahul asukroti, berpura-pura bodoh sebagaimana Sokrates. Oh, iya. Pura-pura bodoh, Sebagaimana Sokrates. Sokrates. Padahal intinya sih validasi, Iya, memastikan bahwa apa yang kita tanya itu benar dan apa yang menjadi bagian dari apa yang informasi yang kita pengen itu tervalidasi secara baik. Caranya cuma satu, yaitu bertanya. tanya. Nah, ketika saya mulai masuk menjadi dosen di Jakarta, di UIN Jakarta, Iya. saya dulu merasa bahwa karena saya S1 bukan di Jakarta, S2 nggak di Jakarta, ketika jadi dosen tuh jiper lah. Karena saat itu jiper tuh dalam artian gila. Saya harus ngajar anak-anak UIN Jakarta, IAIN Jakarta saat itu, yang sudah terkenal bahwa lembaga diskusi, forum diskusi, lingkar diskusinya cukup bagus. Sehingga nyari anak-anak yang terbiasa diskusi saat itu tuh banyak banget. Mudah lah ya, Pak. Mudah gitu. Dan orang ketika dia presentasi, ya ya dia presentasi, Bukan baca ya, Pak? bukan baca. Dulu masih pakai, zaman saya kuliah masih pakai ketik, eh Mesin ketik. mesin ketik. Iya. Baru di akhir saya bikin skripsi tahun 94 itu baru berubah pada device-nya pakai PC, dan PC-nya bukan Windows yang seperti sekarang tapi WS1, WS2, WS3 gitu. Terus yang gede itu Ya, yang gede, dan itu pun jarang orang bisa punya. akses itu. Oh. Di saat itu sudah ada eh, bentuk digital dari informasi. Iya. Salah satu contohnya misalnya ada Quran digital yang dulu sempat disebut sebagai salsabila di zaman itu gitu. Nah, saat ini 28 tahun, 27 tahun saya ada di sini, dan selama mungkin sebelum terjadinya COVID Iya. tidak terlalu
perubahannya tidak terlalu drastis gitu. Masih banyak mahasiswa yang kalau misalnya dia presentasi, bawa makalah, makalahnya di-copy dan dibagikan pada teman-temannya. Setelah Covid terjadi, generasi Covid muncul Iya, yang dia hanya bawa handphone. betul. Dia nggak bawa bolpen, dia nggak bawa kertas, nggak bawa buku. Mungkin bagi mereka terlalu berat Iya, betul. untuk Jadi membawa hal-hal yang seperti itu. ke kelas biasanya kalau bawa handphone, kalau handphonenya kurang memadai bawa laptop, Pak. Ya, tapi bagusnya sih bawa handphonenya tuh 4 gitu. Handphone yang satu buat nyatet, yang satu buat ngerekam dosen, yang satu buat sosial media. Iya, Eh, ya kondisinya seperti itu dan di satu sisi agak aneh, maksudnya agak aneh itu saat informasi bisa diakses di mana saja iya, dan dengan kedipan mata gitu. Hitungannya sekian per sekian detik, apapun yang kita tanya sudah ada, tapi alat untuk merekam itu tidak tidak dibawa menjadi bagian dari yang harusnya ada. Sehingga prosesnya itu menjadi lebih simpel, tapi saya nggak begitu yakin bahwa itu tuh merupakan bagian dari proses pembelajaran yang cukup baik saat ini. oh ya, oke. Nah, kalau, Bapak bilang Bapak belum yakin itu bisa menjadi bagian pembelajaran yang baik, tapi kan kalau melihat hari ini ya Pak, Gen Z hari ini, mahasiswa hari ini, itu bisa apa ya, mendapatkan pendidikan, bahkan pengajaran, bahkan materi apa yang ingin ia siapkan itu berdasarkan platform, media sosial, bahkan potongan-potongan video di Instagram, dan bahkan ada sekarang tuh kecerdasan buatan AI. Nah, apakah itu berpengaruh bagi seorang dosen gitu, Pak? Apakah itu menjadi suatu tantangan atau nafas baru untuk dosen gitu, Pak? Di ini saya bicara dulu dari sisi dosen. Dari sisi dosen sebenarnya kaget. Kagetnya adalah ini prosesnya terlalu cepat. Oh ya, Eh, apa yang dosen tahu bisa jadi sudah diketahui oleh mahasiswa sebenarnya. iya, betul. Dan dosennya nggak tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu sudah diketahui oleh mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah tahu bahwa topik-topik yang ada di dalam perkuliahan itu sudah tersedia secara bagus dan dia bisa mengakses, mungkin dia bisa menjadi orang yang lebih kritis dari teman-temannya. Iya, betul betul, Pak. Di satu sisi, itu menjadi peluang yang cukup besar agar mahasiswanya menjadi lebih baik, dan di sisi lain, dosennya juga menjadi lebih mudah untuk mengajar, pada sisi itu. Iya, Nah, kondisinya, saya nggak tahu di tempat lain ya, kalau di kelas sih, anak-anak yang harusnya dia menjadi lebih cerdas dari yang lainnya, iya, dengan informasi yang cukup banyak, ternyata masih terkalahkan kecerdasan mereka dengan, eee, kecerdasan buatan yang iya, harusnya mereka bisa akses dan mereka bisa menjawab apapun dari situ. iya. Jadi malah yang harusnya diskusi di kelas tuh makin hidup, jadi sekarang malah meredup gitu, Pak? Eee, saya nggak tahu ini benang benang kusutnya dari mana awalnya. Iya, Apakah bermula dari ketidakterbiasaan untuk menulis di zaman Covid, oh iya, sehingga ada proses, apa yang ditulis itu diingat, apa yang ditulis itu diucapkan, sehingga dari sisi memori itu akan lebih mengendap dibanding hanya dia mendengarkan dan setelah itu hilang, atau kalau dosen nyatet di papan tulis, mahasiswa hanya foto 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 iya doang. betul. Setelah itu ya nggak tahu kemana itu. Iya pengalaman saya sih emang seperti itu, Pak. Jadi dosen nulis di papan tulis, kemudian mahasiswa foto gitu. Akhirnya cuman kebanyakan fotonya itu bukan untuk dipelajari kembali, Pak, buat status. Nah, eee, ke penggunaan AI, Pak. Di penggunaan AI, apakah itu membantu mahasiswa? Kalau misalkan mahasiswa terbantu dengan AI, dengan tugas-tugas mereka, dengan materi yang mungkin nanti disampaikan di dosen, ia bisa dapat lebih dulu.
Nah, apakah itu juga membantu dosen Pak dalam mempersiapkan apa yang nanti diajarkan ke kelas, apa yang nanti kita kasih ke mahasiswa, itu membantu juga Pak? Itu sangat membantu karena yang pertama, dulu tuh akses atas artikel itu susah. Ya, Saat bet ini sebenarnya dia mau nyari artikel, mau nyari buku, mau nyari ulasan buku, itu sudah ada. Nah, mungkin kendalanya ada pada bahasa ya, atau anak-anak yang terlahir belakangan ini, itu maunya lebih simpel. iya betul. Dia tidak mau ribet dengan proses, padahal proses itulah yang pada akhirnya membuat mereka lebih percaya diri gitu, percaya pada dirinya. Iya. Dia tidak perlu cari tahu apa yang orang lain kerjakan. Contoh misalnya gini, saya juga nggak tahu apa itu istilah, eee, apa yang POV tuh apa sih? FOV gitu. Oh, point of view Pak. Nah, itu kan kalau bagi saya apaan gitu, saya nggak paham itu. Apa itu FOMO, terus ngapain harus FOMO gitu. Kalau misalnya dia menjadi seorang pembelajar dan FOMO-nya itu kenapa ya dia bisa menjadi ranking pertama, Iya, kenapa dia bisa Pak. ya itu FOMO-nya yang baik Iya, gitu. Kenapa dia bisa IPK-nya menjadi seperti jadi dia skill 4 gitu. gitu, atau dia menjadi orang yang pertama kali hadir di kelas dan sering bertanya gitu. Nah, itu yang mungkin saya nggak paham yang kenapa kenapa anak saat ini FOMO-nya pada sesuatu yang itu impulsif, yang hadir secara algoritma, yang algoritmanya itu dibangun oleh sesuatu yang kita sampaikan tadi bahwa Iya, itu adalah kecerdasan buatan. buatan. Semuanya menjadi diatur oleh mesin, Hmm? dan orang tuh kalau keren ketika yang nontonnya banyak. Iya, betul. Coba bayangkan kalau saya sholat tahajud terus ditonton oleh jutaan orang, tuh orang Keren. FOMO tuh, keren. Iya, keren. Kok bisa Bapak tahajud aja dilihat oleh jutaan orang? Jadi pada akhirnya orang bukan ikut tahajud ya Pak, Bukan, ikut tapi nonton. ikut nontonnya. Nah, untuk kecerdasan buatan itu Pak, apakah universitas udah mengatur soal penggunaan AI dalam tugas ilmiah atau skripsi, tesis, atau apapun itu, apakah universitas sudah sampai mengatur ke situ, Pak? Eee, Saat ini beberapa universitas di luar itu mereka lebih baik memulai memulai Ya. untuk tidak membuat artikel yang dalam bentuk hasil printan karena ada kekhawatiran plagiarisme. Nah belakangan ternyata AI ini nggak bisa ditolak, Ya, akhirnya harus beradaptasi dengan kecerdasan buatan itu. berdamai lah ya, Ya berdamai. Nah salah satu adaptasinya, kalau kamu menggunakan AI iya, untuk tugas kamu dan dosennya membolehkan menggunakan AI, maka semua proses, semua prompt yang digunakan untuk menyelesaikan tugasnya, itu menjadi bagian dari penilaian. oh, Misalnya seberapa kritis orang ketika bertanya dan iya, hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan ketahuan bahwa ada proses berpikir kritis dari mahasiswa tersebut oh, ketika dia meminta informasi yang pada ada di dalam ya. AI-nya itu. Jadi penilaiannya itu berdasarkan si mahasiswa ini bagaimana cara kreatif dia untuk mendapatkan informasi apa yang ia ingin dapatkan dari AI. Betul, karena saya percaya bahwa AI itu selama dia tidak diajari, dia tetap bodoh. Oh ya, oke. Berarti emang maksudnya walaupun AI itu adalah kecerdasan buatan, dalam artian kita itu nggak bisa, eee, apa ya, nggak bisa langsung minta sesuatu ke dia gitu kan. Tapi memang harus dilatih dilatih supaya nanti algoritmanya ketemu bahwa si orang ini emang butuh informasi di sini gitu ya, Bang? Namanya aja kecerdasan buatan. Jadi dia bisa cerdas kalau dia dibuat cerdas. Iya. Dia tidak akan pernah cerdas
kalau dia tidak dibuat cerdas. Contoh misalnya kalau Anda bertanya, "Tolong buatkan foto saya sesuai dengan, eee, tokoh Hollywood," misalnya. Iya. Mungkin dia bisa tuh, tapi bisa jadi tidak persis gitu. Nah, ketika dia sudah disuguhi sekian jumlah tokoh dan akhirnya kita milih, maka dia bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pilih tersebut. Nah, selama pilihan-pilihan atau selama prompt pertanyaan pada kecerdasan buatan ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita ingin, Iya. maka hasilnya juga akan buruk. Oke. Eee, saya kan mahasiswa Bapak juga gitu, Ya, mahasiswa yang dari ilmu agama gitu, Pak. Di dalam tradisi, apa ya, keilmuan agama itu kan ap ada yang namanya sanad keilmuan, Pak, ya, ya kan. Nah, apakah itu menjadi dampak, Pak, di dalam pendidikan agama? Karena si mahasiswa ini bisa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, bisa mendapatkan pemahaman fikih, kemudian hukum-hukum lain itu dari, eee, AI lah contohnya gitu. Nah, apakah itu bisa menjadi dampak, Pak? ya, jadi salah satu dampak dari AI buat mahasiswa atau orang atau generasi Z adalah berlimpahnya informasi. Iya. Nah, problemnya menjadi kesulitan untuk memilah mana informasi yang benar-benar valid dan Baik. mana informasi yang dia butuh validitas tambahan. Iya, iya. Nah, semakin banyak kita, dulu ada satu tagline, jadi banyak belajar, banyak lupa, Mmm, sedikit belajar, sedikit sedikit lupa, lupa, tidak belajar, tidak nggak lupa. lupa, berarti nggak usah belajar gitu, Pak? Ya, karena apa yang mau dilupakan dong, Nggak tidak ada yang dipelajarin. dipelajari. Begitu pula dengan kasus, kecerdasan buatan ini. Mmm. Pada satu sisi, secara sosiologis, para sarjana menyebutnya dengan problem otoritas. Belum otoritas. Siapa yang seharusnya berhak menyampaikan pengetahuan? Ya. Apakah guru masih layak? Mhm. Apakah dosen masih Iya, layak? iya. Nah, problem itu baru bisa diakhiri kalau posisi keduanya, posisi yang jadi dosen, posisi mahasiswanya, secara bersama-sama memvalidasi semua informasi bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar valid. Karena, eee, yang menjadi tantangan besar di akademisi Iya. dengan adanya kecerdasan buatan ini adalah plagiarisme Iya, betul, Pak. atau plagiarisme. Sehingga kita sulit untuk menciptakan untuk menghasilkan yang itu otentik manusia. Iya. Saya pernah nanya pada ChatGPT, "Apakah kamu bisa mendeteksi bahwa tulisan ini benar-benar tulisan manusia atau bukan?" Bisa. "Apakah kamu bisa ketahuan orang kalau dia menggunakan kecerdasan buatan?" Bisa, orang bisa ketahuan bahwa dia menggunakan kecerdasan buatan. Wah. Terus dia sampaikan bahwa, tapi nanti kecerdasan buatan akan mengikuti keinginan manusia. Kalau manusianya pengen artikelnya tidak diketahui itu hasil kecerdasan buatan, si kecerdasan buatannya Bisa akan memanipulasi. memanipulasi. Oh, luar biasa berarti. Di situ problemnya. Iya. Problem besarnya ada di situ, sehingga problem otoritas mencuat. Layakkah kita belajar Mhm. dengan kecerdasan buatan atau menggunakan kecerdasan buatan hanya sebagai tool Nah, agar kita bisa menjadi lebih cerdas? betul. Karena emang, apa ya, bahkan saya pernah nemuin, Pak, di forum diskusi mahasiswa gitu. Jadi ketika dia mau nanya, jadi udah tahu tema, tema diskusinya apa, karena ia ingin bertanya, dia tuh ChatGPT dulu, Pak. Bagaimana jadi dari tema ini kira-kira akan dimunculkan pertanyaan apa gitu. Mmm, Dan ya maksudnya di situ juga, ya kebangun diskusinya berjalan gitu, Pak, mmm, dan itu kan mungkin penggunaan yang baik gitu, Pak, supaya memunculkan daya kritisnya seperti itu. Bahkan saya pribadi pada saat mau sidang skripsi,
itu saya coba kalau ini gimana ya supaya kegambar pertanyaan yang nanti ditanyakan di ruang sidang. Itu saya pakai ChatGPT, Pak. Ya. Saya lempar skripsi saya ke ChatGPT, terus eee, saya bikin perintah untuk memunculkan pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan dari skripsi saya. Ya. Dan ya alhamdulillah dari situ saya dapat gambaran besar gitu, Pak, dan akhirnya di ruang sidang pun udah nggak yang gimana-gimana gitu, karena saya dapat poinnya di mana, kayak gitu, Pak. Nah, yang bahayanya itu ketika apa ya, penulisan skripsi sih, Pak, yang menurut saya tuh. Jadi teman-teman udah bingung udah mentok nih dapat referensi dari mana, akhirnya dia meminta ChatGPT. Hmm. Nah itu kan jadi berpengaruh tuh, Pak, hasil skripsi itu kan bakal dipublikasikan. Kalau ini bukan hasil pure dari orang, itu kira-kira jadinya gimana, Pak? Eh, Intinya berdamai, dan salah satu solusi yang dibuat oleh UIN sudah ada panduan penggunaan kecerdasan buatan atau generatif AI untuk akademik. Berarti di UIN Jakarta sudah ada lembaganya, Pak? Sudah ada lembaganya, dan nantinya di skripsi itu harus ada surat pernyataan penggunaan kecerdasan buatan. Jadi Anda declare bahwa beberapa bagian dari skripsi ini menggunakan kecerdasan buatan ini, terus dirapihkan oleh kecerdasan buatan ini, terus diterjemahkan oleh kecerdasan buatan ini dengan prompt yang seperti ini. Oh jadi Baru dia tanda tangan, dan itu masuknya ke etik. Itu etika bahwa iya, jadi nyontek itu juga harus beretika gitu, Pak? ya itulah etika nyontek. Nyontek yang beretika itu kalau kalau masa lalu itu sanad. Iya, Dia menyampaikan, "Saya dapat ini dari si ini, si ini, si ini, si ini." Tapi kalau sekarang dia menggunakan, eee, notasinya di misalnya footnote iya, atau catatan, akhir atau body note gitu. Nah, ketika dia declare bahwa bagian ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan, itu sebenarnya sudah secara etik dia jujur, jujur. Oke. karena yang berat dia nggak jujur. Bahkan nanti prompternya itu dimasukin ke dalam suratnya itu, Pak? Prompt-nya, sekarang belum sampai pada diskusi bahwa di catatan kakinya prompt-nya masuk ke situ. Oh, Jadi tautan yang menyebabkan prompt untuk menghasilkan satu paragraf tertentu, itu akan menjadi nempel menjadi bagian dari catatan pintar. kaki. Dan itu nantinya akan menjadi bagian dari penilaian, Pak, Iya, karena itu salah satu berdamai dengan AI. kondisi yang terlalu cepat berubah, dan dia lebih ya dia bisa ngalahin manusia kalau manusianya cerdas. Tapi kalau manusianya bodoh, eee, ya sama-sama nantinya akan manusia yang dibodohi oleh Kecerdasan oleh buatan. kecerdasan buatan. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan, kalau tadi pengajaran aja knowledge, transfer knowledge bisa, tapi mendidik dia nggak bisa. Nggak bisa, iya. Kolaborasi dia nggak bisa. Misalnya kolaborasi itu, eee, ada 5 orang suruh mikirin satu tema dan lima-limanya memberikan memberikan pendapat. Pendapat, Nah, misalnya yang keenamnya AI. iya, mmm, Nah, kalau semuanya akhirnya melahirkan satu tema yang cukup bagus, bisa jadi kalah dengan yang satu ini. iya, Padahal yang diinginkan adalah orang itu hidup karena ada orang lain. iya, betul. Nah, kalau dia hidup karena ada AI, maka temannya sudah tidak ada maknanya. Iya, temennya ada AI ya? Ya temannya nggak ada maknanya kalau temannya manusia. Iya. Nah, eee, pendidikan kan itu udah bagian dari tantangan ya, Pak, di dalam dunia pendidikan. Nah, saya melihat pendidikan di Indonesia hari ini juga mengalami tantangan lain, Pak, yaitu efisiensi soal anggaran. Hmm. Apakah berpengaruh, Pak, efisiensi anggaran ini terhadap kegiatan belajar mengajar di universitas, kemudian dengan mahasiswa yang dituntut untuk punya prestasi di tingkat A, B, C, D, dan D. Nah, efisiensi itu sangat berpengaruh ke dalam 2 poin itu atau enggak, Pak? Sebenarnya tantangan terberat dari pendidikan Iya, itu
tantangan terberatnya nih ya, itu kayak adagium al-ilmu al-adab qoblal ilm. Jadi beradab dulu baru Berilmu. berilmu. Justru tantangannya bukan pada membuat orang cerdas. Tantangannya itu membuat orang lebih beradab dan memiliki akhlak. Ya, Itu tantangan terbesarnya. Nah, itu tidak bisa hanya dengan transfer knowledge. Kalau pengetahuan doang, saya kira mungkin ke depannya nanti tinggal saksikan aja. Dalam 10 tahun ke depan, sekolah bisa jadi hilang. iya, iya. Ya, karena orang nggak perlu lagi mengakses sekolah. Dan itu akan lebih efisien. Serius. Iya, iya. Saat ini yang susah, yang saya rasakan sebagai pengajar, Iya. itu bukan transfer knowledge ya. Iya. Bukan ngajarnya. Tapi ngedidik anak agar anak itu bisa ngantri. Iya. Buang sampah Buang sampah pada pada tempatnya. tempatnya. Misalnya. Hal-hal yang seperti terus menghargai yang harusnya dia hargai. Menyayangi yang harusnya dia sayangi. Itu lebih berat dibanding cuma pengajaran saja. Karena Nah, saya lebih meyakini bahwa ke depan sekolah itu sebuah pertanyaan besar. Orang nggak perlu lagi sekolah. Yang perlu orang sekolah itu adalah belajar untuk beradab. iya. Sehingga kalaupun itu ada efisiensi dan efisiensinya dialihkan menjadi transfer knowledge doang, itu selesai. Hmm. Nah, kegelisahan dosen sebenarnya bukan di transfer knowledge-nya. Orang-orang menjadi tidak terhubung. Misalnya karena online dia tidur. Iya. Nah, itu menjadi efisiensi menjadi bermasalah tuh. Tapi masalahnya bukan transfer knowledge sebenarnya. Tapi anaknya menjadi nggak terdidik bagaimana dia harusnya berhadapan dengan dirinya. Yang dirinya itu dibutuhkan untuk mendapatkan pengetahuan karena dirinya sadar harus mendapatkan pengetahuan itu. Berarti kan yang jadi masalah tuh bukan soal efisiensi anggaran pendidikannya, Pak, tapi efektivitas dalam pendidikannya ya, Pak. Jadi ada dua hal, kalau pengajaran is okay, Iya. yang bermasalah itu pendidikannya. Jadi bukan taklimnya, tapi tarbiyahnya yang bermasalah. Ketika efisiensi itu dilakukan, contoh misalnya, kalau mau benar, Iya. anak itu anak yang masuk ke dalam dormitory, yang pendidikannya lebih panjang, itu akan lebih bagus dibanding anak yang cuma datang ke kampus, balik lagi, datang ke kampus, balik lagi. Kecuali Iya. pendidikan di rumahnya lebih baik dibanding dia Di kampus. hadir di kampus. Tapi kalau cuma nyampein mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, saya kira anak sekarang lebih cerdas deh Iya. untuk Betul. mengakses itu. Iya, iya. Ya karena tadi itu, Pak, banyak ya kecerdasan buatan, entah dapat potongan video dari mana ya. Ya, Akhirnya dia serap gitu. sama yang satunya tuh kepekaan sosial. Iya. Kepekaan sosial tuh udah tahu temannya itu memiliki handicap, nggak punya uang, nggak punya, terus kita akhirnya menunjukkan bahwa seakan-akan selalu karena dunianya begitu. Kan yang harus dilihat itu bukan yang sedih. Iya. Jadi yang FOMO itu bukan pada orang-orang yang tapi kita harus menunjukkan bahwa kita tuh gue lebih bahagia dari lu loh. Dan yang dijual adalah nolong orang-orang yang sedih agar untuk melihat Iya. bahwa kita bahagia. Nah, mungkin sebelum akhir ini ya, Pak, Oke. saya mau nanya. Tadi di awal Bapak kan udah menjelaskan latar belakang Bapak. Dari 7 bersaudara semuanya berkuliah. Nah, berarti kan di situ bagi keluarga Bapak, pendidikan itu penting, Pak. Nah, kira-kira seberapa penting sih pendidikan itu, Pak? Sekolah bagi saya adalah sebuah proses di mana seseorang mampu menyelesaikan masalah. Kalau sampai saat ini Anda bersekolah di S1, S2, dan S3 dan tidak mampu menyelesaikan masalah Anda sendiri, Anda sama dengan orang yang tidak bersekolah. Tapi kalau Anda lihat ada orang-orang yang dia sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak bersekolah, Ya. tapi dia mampu menyelesaikan masalahnya. Dia sudah ngambil nilai-nilai sekolah, menyelesaikan masalah oleh dirinya
karena dia paham bagaimana menyelesaikan masalah itu. Luar Terima kasih. biasa. Oke, terima kasih Pak Eva udah berkenan hadir di podcast kami. Untuk pemirsa, saksikan kami terus di matairis.co. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram dan TikTok matairis.co. Terima kasih and see you.